Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang materi kedua dari materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1, yakni teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Samakah teks cerita sejarah nantinya dengan teks novel sejarah dan lain-lainnya akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja kompetensi dasar yang kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yakni yang pertama nanti kita akan menganalisis kebahasaan dari cerita ataupun novel sejarah. Yang kedua, kita akan menulis sebuah teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Kita mulai dari yang pertama. Sebetulnya teks cerita sejarah itu apa sih? Teks novel sejarah itu apa sih? Nah, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa ataupun fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah urutan, terjadi di masa lampau, memiliki nilai sejarah. Kemudian bagian yang kedua adalah ciri-ciri dari teks sejarah itu sendiri atau teks cerita sejarah itu. Ada beberapa ciri. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah kronologis. Kronologis berarti sesuai urutan waktu. Berarti nanti kaitannya dengan konjungtor temporal ya, jadi harus runtut. Bagian yang kedua atau ciri yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal yang barusan sudah Bu Imal sebut, konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, bersifat faktual. Berisi fakta dibuktikan dengan data menggunakan pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah ciri dari teks cerita sejarah. Kemudian bagian berikutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks cerita sejarah itu. Ada yang pertama, orientasi. Orientasi seperti yang kita ketahui, yang namanya orientasi itu berarti bagian pengenalan. Bagian ini merupakan pembuka dari teks cerita sejarah itu sendiri. Bagian yang kedua adalah bagian urutan peristiwa. Hal yang bersifat kronologis tadi terdapat pada bagian kedua, yakni urutan peristiwa. Ini adalah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, disampaikan dalam urutan yang kronologis, memuat urutan kejadian dari awal sampai akhir, runtut. Ya. Bagian yang ketiga adalah bagian reorientasi. Isinya biasanya berisi komentar pribadi penulis itu sendiri tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian reorientasi ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Jika kalian tidak ingin menambahkan komentar pribadi, tidak apa-apa. Dan dalam sebuah teks cerita sejarah, tidak selalu ada bagian reorientasi. Jelas ya? Selanjutnya kita akan membahas bagian berikutnya adalah jenis dari teks cerita sejarah. Seperti yang tadi sudah Bu Imal sebut di awal ya, sebetulnya teks cerita sejarah dan novel sejarah itu sama atau tidak? Kita akan bahas di sini. Jenis teks cerita sejarah yang pertama adalah sejarah fiksi. Apa itu fiksi? Biasanya kalian sering mendengar kata ini adalah kejadian fiktif. Nah, fiksi ini berarti hal yang tidak benar-benar terjadi. Ada campur tangan hayalan dan imajinasi penulis. Contoh dari teks cerita sejarah yang bersifat fiksi yang pertama adalah novel. Seperti yang kita ketahui, novel itu kakaknya cerpen ya. Kalau cerpen itu biasa habis dibaca sekali duduk, kalau novel ini kemungkinan tidak. Kecuali kalau misalnya kalian memang hobi membaca. Bagian yang kedua adalah cerpen. Nah, ini adiknya, masih satu keluarga prosa ya. Cerpen ini biasanya bentuknya adalah prosa naratif fiktif. Jadi ada cerita yang bersifat fiktif, seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga adalah legenda. Legenda ini seperti cerita rakyat ya, jadi prosa yang isinya itu tentang sebuah cerita rakyat dan dianggap benar-benar terjadi oleh kalangan masyarakat tertentu. Bagian yang terakhir atau contoh dari jenis teks cerita sejarah fiksi yang terakhir adalah roman. Jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya ini menurut watak dan jiwa masing-masing.
Roman ini bisa juga disebut dengan kisah percintaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks cerita sejarah yang non-fiksi. Jika tadi teks cerita sejarah fiksi ada 4, non-fiksi juga. Yang pertama ada biografi. Biografi di sini adalah sebuah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Berbeda dengan contoh yang kedua, yakni autobiografi. Jika biografi itu ditulis oleh orang lain, autobiografi itu cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Bagian kedua ini yang nanti akan kita praktikan. Kemudian contoh yang ketiga dari sejarah non-fiksi adalah cerita perjalanan. Cerita perjalanan ini tentu saja menceritakan atau menjelaskan tentang sebuah perjalanan. Contohnya dalam bukunya Firsa Besari ya. Kalian kalau pernah baca itu adalah cerita, kumpulan cerita perjalanannya Firsa Besari. Kemudian yang keempat adalah catatan sejarah. Kalau kalian sudah belajar sejarah, tentunya kalian tahu catatan sejarah itu yang seperti apa. Teks ini menceritakan tentang sebuah fakta atau kejadian masa lampau yang menjadi latar belakang dan memiliki nilai sejarah. Itu adalah jenis-jenis dari teks sejarah. Teks sejarah fiksi itu karakter tokohnya tidak nyata. Untuk sejarah non-fiksi ini adalah nyata. Untuk sejarah fiksi isinya banyak menyelipkan cerita yang tidak nyata. Jadi ada unsur imajinasi, unsur karangan dari penulis. Kemudian bersumber dari karangan dan imajinasi penulis. Nah ini, menyajikan cerita yang sesuai karangan penulis. Beda dengan yang non-fiksi, karakternya nyata, isinya berdasarkan fakta yang nyata, bersumber dari dokumen sejarah yang relevan, dan juga menyajikan cerita sesuai data dan fakta. Itu adalah perbedaan dari sejarah fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Ada 7 kaidah kebahasaan yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada kalimat lampau, yang kedua ada konjungtor atau konjungsi temporal, yang ketiga ada verba material, yang keempat ada kalimat tak langsung, yang kelima ada verba mental, yang keenam ada dialog, dan yang ketujuh ada adjektiva. Mari kita bahas bagian kaidah kebahasaan satu persatu. Kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Karena cerita sejarah ya, jadi terjadi pada masa lampau. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Apa makna lampaunya? Di sana ada kata telah. Kata telah berarti sudah terjadi. Otomatis itu bermakna lampau. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi atau konjungtor temporal. Kata hubung, kata sambung yang menyatakan urutan waktu. Setelah itu, kemudian, selanjutnya, beberapa saat kemudian, dan lain-lain. Yang ketiga adalah verba material. Verba material ini adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan atau pelakunya. Kasat mata. Nah, contohnya adalah membaca, menulis, menyapu. Bagian yang keempat atau kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja yang menggunakan kalimat tak langsung. Kemudian yang kelima, kaidah kebahasaan yang kelima adalah banyak menggunakan kata kerja mental. Jika tadi kata kerja atau verba material itu menyatakan sebuah tindakan fisik, beda dengan verba mental. Verba mental ini menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, kita lihat itu susah gitu. Misalnya contoh mengharapkan, mendambakan. Mengharapkan itu wujudnya seperti apa? Tidak ada aktivitas fisik yang jelas. Itu adalah verba mental. Bagian yang berikutnya dari kaidah kebahasaan, setelah kita mempelajari verba mental, ada juga di sana banyak menggunakan dialog atau kalimat langsung. Selain tadi ada kalimat tak langsungnya, juga ada kalimat langsungnya. Ingat, yang namanya dialog harus menggunakan petik ganda. Petik ganda ya, di awal dan di akhir. Contohnya, di sini ada contoh, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, patik takut, maka patik bakar. Nah, di sana ada petik ganda di awal dan di akhir. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan kata sifat atau adjektiva itu sendiri. Kata sifat ini lebih bersifat ke penggambaran. Jadi untuk menggambarkan sebuah suasana ataupun keadaan.
Itu adalah kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Selanjutnya, selepas kita membahas tentang kaidah kebahasaan, ada satu hal lagi yakni makna kias. Kita sering menemukan makna kias dalam teks cerita sejarah. Contoh makna kias ini dapat berupa kata ataupun frasa. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan oleh penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca serta memperindah cerita. Ini ada contohnya ya. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Di sana ada sebuah contoh frasa yang bermakna kias. Sudah dicetak miring ya, terpukul hatinya. Kata terpukul hatinya ini bukan berarti hatinya terus dipukul-pukul, bukan. Tetapi merasa sedih mungkin ya. Merasa sedih seperti itu. Jadi terpukul hatinya. Contoh yang kedua, mampukah Cakradana menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Tulang punggung itu kalau makna lugasnya ya tulang di bagian punggung. Tapi karena ini makna kias, tulang punggung di sini bermakna berarti dia yang menjadi tumpuan dari keluarganya. Kemudian contoh yang ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku jika makna lugas berarti menjadi beku. Tapi karena ini makna kias, bukan membeku terus menjadi beku ya, tetapi di sini dia diam, mematung. Itu juga makna kias. Itu adalah makna kias dalam teks cerita sejarah. Jelas semuanya? Jika sudah jelas, sudah siap menulis sebuah teks cerita sejarah, selanjutnya kita akan belajar menulis teks cerita sejarah pribadi. Tentunya kalian semua memiliki sebuah cerita hidup, cerita kehidupan. Nah, nantinya diharapkan kalian itu dapat menulis salah satu cuplikan kehidupan kalian ke dalam sebuah cerita sejarah pribadi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan yang pertama adalah menentukan tema. Karena tema itu ibarat rumah, tema ini adalah fondasinya, maka tema ini harus kalian pikir matang-matang. Tema yang sudah kalian pilih kemudian nanti dikembangkan sedemikian rupa agar cerita yang kalian tulis nanti menjadi cerita yang menarik. Karena cerita yang diangkat adalah cerita sejarah pribadi, maka kaitan peristiwa yang pernah terjadi dengan kehidupan kalian sendiri. Itu yang pertama, menentukan tema. Berikutnya, setelah menentukan tema, kita harus menentukan pusat pengisahan. Pusat pengisahan itu disebut juga dengan istilah sudut pandang, kalau bahasa asingnya point of view. Pusat pengisahan ini merupakan cara penulis menempatkan diri di dalam sebuah cerita. Ketika kalian menggunakan sudut pandang untuk menulis cerita sejarah pribadi ini bisa menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama mungkin kalian menggunakan sudut pandang orang pertama, yang kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tetapi nantinya Bu Imel harapkan kalian menggunakan dengan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya, setelah kalian menggunakan sudut pandang atau mengetahui menentukan sudut pandang, yang ketiga adalah kalian menentukan penokohannya. Menentukan penokohan yakni penggambaran tokoh dalam sebuah cerita. Kalian itu mau menceritakan penokohan diri kalian berdasarkan apa nantinya? Ada dua cara. Ada secara metode analitik atau secara langsung. Misalnya kalian langsung menyebutkan, saya adalah seorang yang periang. Itu terang-terangan. Yang kedua adalah metode dramatik atau secara tidak langsung. Berarti nanti akan ada sebuah cerita dulu seperti deskripsi, kemudian dari situ bisa diketahui bahwa oh ternyata dari cerita itu kalian ternyata orang yang periang misalnya. Itu yang ketiga, menentukan penokohan. Bagian selanjutnya atau langkah selanjutnya ketika kita menulis cerita sejarah pribadi adalah menentukan latar atau setting. Karena cerita kalian tentunya banyak, jadi pilih beberapa setting atau cerita yang menurut kalian paling menarik atau paling bagus, paling berkesan dalam hidup kalian. Selanjutnya adalah penyajian alur. Alur ini adalah jalinan jalinan atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang di dalamnya ini ada sebab akibat dan lain-lain. Ada 5 tahap yang harus ada alurnya. Penyituasian atau pengenalan awal, pemunculan konflik, peningkatan konflik, bagian klimaks, dan juga sampai ke bagian yang terakhir adalah penyelesaian. Itu adalah cara menulis cerita sejarah pribadi. Sudah jelas semuanya? Sebelum kita akhiri, coba kita simpulkan bersama terlebih dahulu, teks cerita sejarah itu adalah sebuah teks yang di dalamnya itu menyatakan sebuah urutan peristiwa terjadi pada masa lampau dan memiliki nilai sejarah. Jadi ada 3 kata kuncinya, kaidah kebahasaannya
sudah dijelaskan dengan runtut tadi. Kemudian strukturnya terdiri atas yang pertama adalah orientasi, kemudian urutan peristiwa, dan juga reorientasi yang bersifat opsional. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menulis sebuah cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Sudah siap menulis semuanya? Jika sudah siap menulis dan kalian sudah merasa jelas, Bu Imel akhiri ya video pembelajaran kita pada kali ini. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu Imel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.